teks yang baku, doa 7 waktu dan lain-lain, atau doa pada pertemuan jemaah, semua itu mereka sebut sebagai solat atau solah. Ya, jadi kata solat itu bukan bahasa khusus agama Islamnya, itu bahasa ya, tapi faktanya cerot cret enggak. Harmoni Indonesia mewujudkan persaudaraan sejati dalam kebinekaan. Berita hari ini mengenal Arab Kristen di Timur Tengah. Wow, inilah busana Arab Kristen di Timur Tengah ya, karena di sana budayanya pakai hijab kayak gini ya, makanya orang Kristen pun pakai hijab. Karena memang di sana padang gurun ya, harus melindungi kepala dari panas dan lain sebagainya. Ya, beginilah. Lalu ini ya, saya akan bacakan. Umat Kristen yang berasal dari etnis Arab ada puluhan juta jumlahnya. Wow, banyak juga ya. Ada puluhan juta jumlahnya di Timur Tengah sana. Mereka adalah orang-orang asli Arab yang biasa menggunakan bahasa Arab maupun budaya Arab. Orang-orang Arab beragama Kristen sudah lebih dulu ada dan eksis 600 tahun sebelum Islam lahir. Oh ya, betul sekali itu ya. Berarti Islam itu sudah ada setelah 600 tahun Kristen hadir di Arab Saudi ya. Lalu ya, sebelum Islam lahir, Kristen sudah ada sejak abad pertama. Membaca kitab dengan tilawah musik, gambus, kecapi, rebana, berkerudung, berhijab, berpakaian gamis, berpeci, dan seterusnya, itu sudah menjadi tradisi atau budaya Timur Tengah. Ratusan tahun kekristenan telah menggunakan tradisi budaya ini. Ya, dengar baik itu ya, dul ya, itu tradisi Arab. Dan orang Kristen di Arab juga menggunakan pakaian-pakaian Arab. Ya, memang mereka orang Arab ya. Jangan jadi Arab KW di Indonesia ya. Adapun istilah solat, solah, solawat, qosidah, alhamdulillah, insya Allah, Allahul abi, al-masih, dan seterusnya, itu ternyata sudah lazim digunakan oleh umat Kristen Arab. Bahkan kata kafir sudah lebih dulu digunakan oleh orang Kristen Arab untuk menyebut orang-orang yang menyangkal kebenaran yang dibawa Yesus Tuhan. Istilah kafir pertama kali digunakan oleh kalangan petani di Jazirah Arab untuk menyebut orang yang suka menyembunyikan hasil panennya dengan cara menutupinya dengan tanah atau pasir. Ya, berarti yang keluar kafir di Indonesia ini telat ente ya. Itu sudah pertama kali disebut oleh orang Kristen untuk menyindir sebenarnya ya. Orang-orang yang suka menyembunyikan hasil panennya dengan cara menutupinya dengan tanah atau pasir. Jadi paham ya, itulah latar belakang kata kafir. Jadi jangan sembarang bilang-bilang kafir ke orang kalau nggak ngerti apa latar belakangnya ya. Dan ini budaya mereka ya. Ya, ini ketika mereka beribadah seperti ini. Bagi umat Kristen Arab, Allah adalah istilah untuk menyebut Tuhan dalam bahasa mereka. Allah yang dimaksud adalah Allah Esa
yang telah nuzul ke dunia sebagai Yesus Kristus atau Yosua Al-Masih, 2000 tahun lalu. Wow, berarti kata Allah itu sebenarnya ditujukan kepada Yesus Kristus ya. Jadi kalau Anda menyebut kata Allah, berarti sebenarnya Anda sedang mengakui Yesus yang telah turun ke dunia ya 2000 tahun lalu. Di mana kitab suci mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang oleh karenanya manusia dapat diselamatkan. Mereka menggunakan istilah-istilah tersebut karena memang itulah bahasa asli mereka sebagai orang Arab yang lahir di tanah Arab. Misal, orang Kristen yang masuk kamar untuk berkomunikasi dengan Allah atau berdoa, itu mereka sebut sholat. Bahkan doa-doa spontan ketika mau makan, minum, belajar, berpergian, doa dengan teks yang baku, doa 7 waktu dan lain-lain, atau doa pada pertemuan jemaah, semua itu mereka sebut sebagai sholat atau sholah. Ya, jadi kata sholat itu bukan bahasa khusus agama Islam ya, itu bahasa Arab yang memang digunakan juga oleh orang Kristen. Jadi jangan baper ya kalau kata sholat itu seolah-olah bahwa milik agama Islam ya, tidak ya. Menurut penjelasan di sini, kata sholat itu ternyata ya, makna dari sholat adalah memuji Tuhan, memohon, dialog, interaksi, berhubungan, maupun bersyukur kepadanya. Jadi tidak benar bila dikatakan bahwa istilah sholat cuma dikhususkan hanya pada doa 7 waktu. Lah wong doa Bapa kami yang berdiri sendiri juga disebut sebagai sholat ya, sholat ar-robaniyah atau doa yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Wah, begitu ya rupanya ya. Berarti selama ini banyak orang Islam di Indonesia ini yang salah kaprah, karena memang ya maklumlah, menurut seorang ustadz bahwa Islam Indonesia itu tahu baca tapi tidak tahu artinya. Mereka seperti keledai katanya, keledai di Indonesia ya, yang tahu baca tapi tidak tahu artinya. Ya, itu kata ustadz ya, saya cuma kutip. Ya, dan inilah ritual-ritual mereka, ibu-ibu Arab Kristen ya. Demikian juga dengan istilah solawat, qosidah, alhamdulillah, dan seterusnya. Itu biasa diucapkan oleh umat Kristen Arab. Mereka juga biasa memakai nama-nama sebagai berikut. Abdul, ya, ada juga orang Kristen nama Abdul ya. Aziz, Faruk, Asraf, Taufik, Malik, Amir, Ibrahim, Sulaiman, Yunus, apalagi Butrus, Yakub, Ishak, Syamuil, Harun, Yuhana, Musa, Kamil, Halim, Hilmi, Faisal, Habib, Labib, Kamal, Gibran, Nabil, Nabila, terus Nadir, Nasir, wah banyak juga nih, Naufal, Hadad, Madji, Nasrallah, Atalah, Mansur, dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, Kristen itu jauh lebih dulu ada di Timur Tengah. Pada hari Pentakosta dan pewartaan para rasul pada abad ke-1, banyak orang Arab bertobat dan kemudian dibaptis. Orang Kristen dalam bahasa Arab sering disebut Masihin ya, Masihin ya. Sedangkan istilah kekristenan atau Kristiani disebut sebagai Masihiyah. Ad-din, Masihi adalah sebutan untuk agama Kristen. Ad-din, Masihi. Oh, rupanya begitu ya. Jadi please ya, para Abdul yang sok-sok ngafirin orang, para Abdul yang sok-sok ngerti bahasa Arab tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa, yang disebut oleh salah seorang ustadz mengatakan bahwa orang Indonesia ini tahu baca
Al-Quran, tahu baca bahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Akhirnya menjadi keledai di Indonesia. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya berikan lewat tulisan ini. Semoga bermanfaat dan kita hidup bertoleransi. Tidak usah lagi sok-sok ngafirin orang. Tidak usah lagi menghalang-halangi orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Kita saling menjagalah. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jadi kalau istilah itu dipakai sebenarnya nggak usah lah ribut tentang agama. Tidak usahlah gereja ditutup, gereja dipersulit untuk beribadah. Ya, cuman simbol saja agama damai, simbol saja agamaku, agamamu. Ya, tapi faktanya cerot. Syukurnya masih ada saudara kita Muslim NU, Muslim Muhammadiyah yang masih waras dan menjaga kebinekaan. Kalau enggak, maka hancurlah Indonesia ini. Oke, sekian. Thank you untuk Harmoni Indonesia. Penjelasannya luar biasa. And God bless you. Bye-bye. See you. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Bye-bye.